Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman wal Islam, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai malam ke-5 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh adik kita moderator, bahwa tema kita pada malam hari ini berbicara tentang puasa adalah sarana untuk membersihkan jiwa ataupun hati kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, istilah puasa dalam Al-Quran terkadang Allah menggunakan kata siyam. Sebagaimana ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Terkadang juga Allah menggunakan kata as-shaum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam. Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernadar atau berjanji kepada Allah untuk berpuasa. Nah, maka apa makna siyam pada Al-Baqarah 183 dan as-shaum dalam surat Maryam tersebut? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Al-Athir beliau mengatakan bahwa satu perubahan bentuk kata dalam Al-Quran itu menunjukkan ada khususiyah, ada kekhususan tertentu. Jadi dalam Al-Quran kalau Allah menggunakan satu kata kemudian dalam kalimat yang lain menggunakan kata yang lain, walaupun secara harfiah maknanya sama, tapi pasti ada kekhususan tertentu. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kata asyam itu bermakna puasa atau menahan dari lapar dan haus seperti puasa kita yang kita lakukan ini. Namun makna as-shaum dalam surat Maryam tersebut bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan tidak berkata-kata, menahan tidak berbicara. Waktu itu Maryam setelah melahirkan Isa alaihissalam tanpa proses pernikahan, dituduh bermacam-macam bahwa Maryam berzina, Maryam wanita yang jelek, wanita yang buruk dan seterusnya. Allah hanya perintahkan kepada Maryam jangan berbicara, tidak usah menjawab, tidak usah bereaksi atas tuduhan orang. Maka Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku berjanji kepada Tuhanku untuk tidak berkata. Nah, ikhwatal iman wal Islam, saudara yang dimuliakan oleh Allah, jadi hakikat puasa itu selain menahan lapar, haus, adalah juga bagaimana menahan diri kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang menuduh atau memfitnah seseorang. Setiap manusia, jiwa manusia itu memiliki dua potensi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa fujuraha, potensi berbuat fujur, dan takwa, potensi melakukan ketakwaan. Fujur itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang buruk, dan takwa adalah yang melakukan perintah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri kita ini, setiap kita, siapapun kita, mau itu ustaz ataupun siapapun, punya potensi juga melakukan keburukan. Apalagi manusia biasa, karena manusia hakikatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berpotensi melakukan kebaikan dan berpotensi juga melakukan keburukan. Maka kita tidak usah heran kalau ada seorang yang kita anggap guru, seorang yang kita anggap ustaz, bahkan habaib, bahkan mungkin kiai, terjatuh dalam kemaksiatan karena mereka bukan malaikat. Karena kita semua memiliki potensi melakukan keburukan. Nah, salah satu ikhwatal iman bisa dimenangkan oleh Allah, bagaimana supaya potensi takwa itu muncul, dan bagaimana supaya potensi takwa itu yang lebih naik sehingga menekan fujur. Nah, di antaranya adalah ibadah-ibadah yang termasuk dalamnya adalah berpuasa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, orang-orang yang membersihkan jiwanya dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa setiap syariat Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa adalah potensi untuk membersihkan jiwa kita. Tentang zakat misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari orang kaya itu harta mereka atau zakat mereka, tutahhiruhum, yang bisa mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi zakat itu ikhwatal iman, selain fungsinya adalah penyucian terhadap harta, zakat juga penyucian terhadap jiwa. Begitu juga dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah seorang dari perkara yang fahsya dan perkara yang munkar. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar, maka potensi melakukan kebaikan, menjaga dirinya lebih besar, walaupun tidak menutup kemungkinan. Karena walaupun orang yang sholat benar, sholatnya dijaga, belum tidak menjadikan dia sebagai malaikat, maka bisa saja orang yang sholat pun terjatuh dalam kemaksiatan. Karena orang yang sholat sebaik apapun sholatnya, bukan berarti dia telah menjadi malaikat. Dan itulah karakter manusia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia itu tempat salam khulqat wa nisyan. Wa khairu khatta'in tawwabi, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ada dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan sholat meningkatkan potensi takwa kita, mencegah dari yang fahsya dan perkara-perkara yang munkar. Sebagian ulama tafsir mengartikan fahsya itu adalah keburukan yang didorong oleh hawa nafsu, seperti berzina, penyakit kelamin. Maka Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zina, Allah mengatakan apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jadi zina termasuk perkara yang fahisyah. Fahisyah itu adalah keburukan yang didorong oleh hawa nafsu. Kemudian munkar, fahsya dan munkar, kemungkaran itu dorongan-dorongan keburukan yang didorong oleh, seperti keinginan terhadap dunia, korupsi, itu adalah perbuatan yang munkar. Mencuri adalah perbuatan yang munkar, didorong oleh hawa terhadap dunia.
Jadi kalau fasya hawa didorong oleh hawa nafsu, mungkar didorong oleh kemauan terhadap keinginan terhadap dunia. Ikhwatal iman wal Islam, saudara dimudahkan oleh Allah. Maka puasa kita ini sebagai upaya kita untuk mensucikan, membersihkan diri kita. Bukan sekedar menahan lapar dan haus kita, menjaga kata-kata juga termasuk. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada seorang yang mencelamu atau menyakitimu, katakanlah aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu melatih dirinya supaya lebih bersabar. Mungkin di bulan Ramadan ada orang yang mencela kita, menghina kita, mengejek kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, katakan kepada dia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya menjadi lebih baik. Dan itu semua adalah upaya untuk membersihkan ataupun penyucian terhadap jiwa kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita selesai dari bulan Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang bertakwa, atau la'allakum tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.